Dan setiap capres kan kelihatan juga paham bahwa ini perang program. Kita lihat 02 Prabowo kan debat terakhir kemarin berapa kali dia ngomong makan gratis pers dan media. Itu kan dua hal yang berbeda sebetulnya. Lu ini media, tapi apakah lu pers? Belum tentu. Nah, 5 tahun yang lalu, lo dibacakan sebagai salah satu menterinya Pak Prabowo. Kalau Prabowo menang di 2019. Makasih ya lo udah mampir ke kafe gua yang tidak seberapa ini. Gimana jadinya nih pemilu 2024? Peran media siber. Oh, peran media siber. Media siber itu media online maksudnya? Media online. Oke, itu gimana sih? Ya, peran media siber kan sama dengan media-media yang lain ya, dengan platform yang lain. Jadi peran media lah ya. Nah, kalau peran media dalam menuju Pilpres 2024 ini, saya kira lo kan sok-sok nanya tapi udah tahu juga sebetulnya. Ya, on the track. On the track. Ya, bagus lah saya lihat ya. Media berperan, saya ngomong media massa, apapun platformnya berperan sebagaimana mestinya. Menjadi pengingat, menjadi pencatat, menjadi referensi bagi para pemilih, juga bagi para politisi. Nah, itulah perannya. Dan kalau kita lihat laporan dari Kominfo bulan lalu berarti ya Januari, mereka menyebutkan bahwa terjadi penurunan informasi, berita bernuansa hoax dan ujaran kebencian kali ini dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Nah, ini kan bagus karena barangkali memang kita sudah sama-sama belajar lah ya, kontestasi politik di Indonesia ini 2014, 2019 pelajaran berharga buat kita. Belum lagi pilkada-pilkada di antara pemilu-pemilu nasional itu kan. Nah, jadi hari ini mungkin masyarakat kita baik di dunia nyata maupun di dunia maya kelihatannya lebih mementingkan substansi dan kebenaran daripada sekedar perang statement, perang opini. Nah, itulah ekspresinya akhirnya muncul dalam bentuk penurunan tadi hoax dan ujaran kebencian. Tidak hilang tapi menurun. Itu kan sekarang si capres-capres itu kan banyak didukung oleh selebriti ya, terutama grup band lah. Ini gue ngomongnya Mas Anies, ada Soneta ya, terus kemudian kalau Prabowo itu ada Dewa, Ganjar ada Slank. Menurut lo nih, ini lagi-lagi di kacamata ketua media siber, itu sebetulnya pengaruhnya secara popularitas itu kepada para capres tuh ada? Mungkin ada ya, karena setiap band itu kan dia punya gerbong fans ya. Nah, tapi apakah itu berbanding lurus kan kita nggak tahu juga. Misalnya penggemar Dewa kan banyak, nah dirimu kan juga penggemar Dewa, tapi apakah kemudian akan mengikuti pilihan Dhani Ahmad misalnya, kan belum tentu. Atau misalnya yang tidak suka Soneta kan juga banyak. Nah, apakah ketika dia menyukai Anies, apakah karena itu kan nggak tentu juga. Iya. Jadi ya mungkin ada. Satu lagi Slank. Oh, Slank ya. Kita penggemar Slank. Slank itu kita tumbuh bersama Slank ya, nggak, Mawar Merah ya kan. Apalagi maafkan ya. Oke, sakit hati. Nah, iya kan banyak. Jadi yang garis kerasnya pun rasanya tidak semuanya pasti akan ikut Slank ya, karena ini kan idola kan boleh banyak, tapi bagus lah ya, paling nggak memperlihatkan bahwa dia punya market di masing-masing segmen, termasuk di segmen hiburan, artis dan seterusnya. Nah, itu kalau dari 3 capres itu yang menurut lo akan membuat perkembangan media siber menjadi lebih paten di Indonesia itu yang mana? Nah, ini gini nih, kalau ini kan berarti kan media dalam konteks apa? Nah, ini apakah sebagai industri atau sebagai pilar keempat demokrasi? Gitu ya? Iya, itu masuk ke jurusan dulu kan ini. Nah, jadi kan tinggal kita lihat karakter orangnya, mana yang lebih
accessible ya, lebih adaptif, lebih bisa menerima keberagaman pikiran ya, lebih bisa menerima gagasan-gagasan demokratis. Ya udah itu aja. Itulah nanti akan menentukan di era mana kemerdekaan pers ini akan tumbuh, tidak sekedar menjadi alat untuk menyampaikan informasi dan noise ya, tetapi jadi voice. Ya kalau Tetapi optimisme lu 1, 2, 3. ya kalau lihat itu kan berarti kita lihat orang ya, ada Anies nomor 1, kita tahu track recordnya, isi kepalanya kita bisa sama-sama bedah. Ada Prabowo, kita juga tahu ya dengan segala macam catatan. Ada Ganjar, ya tokoh sipil juga nih, Ganjar ini bagus juga, yang diusung oleh partai yang pernah berkuasa, dan beberapa kawan-kawan di media dulu pernah juga bermasalah dengan partai itu. Jadi ini pilihan-pilihannya. Nah kalau pertanyaannya di rejim siapa, ya tentu sudah ada nih arahnya ya. Tapi sekali lagi begini, rejim itu barangkali hanya satu faktor saja yang menentukan kualitas pers. Nah, faktor yang lebih penting itu adalah persnya sendiri. Jadi, sefasis apapun rejim yang berkuasa, kalau praktisi persnya memang punya tekad yang kuat untuk menjadi wartawan, ya, untuk menjadi pengabar, untuk menjadi agent of change, maka dia akan tabrak itu juga gitu. Jadi rejim bisa berganti, ya kan? Tetapi social virtue, suara publik itu kan konon katanya suara Tuhan, dia akan menemukan jalannya sendiri gitu. Nah tapi lo ada ketakutan nggak? Nanti ini kalau ganti hasil pemilu untuk perkembangan media siber sebagai kebebasan pers ya, itu ada nggak ketakutan? Pertama gini, bahwa akan hadir satu rejim fasis seperti yang kita khawatirkan, kurasa itu bukan zamannya lagi ya. Jadi orang kalau punya intensi niat untuk menjadi fasis, menjadi diktator, mungkin dia fasis itu otoritarianisme lah ya. Lu mesti ikut cara gua, nggak boleh ada keberagaman tuh. Ini ucahan. Udah nggak bisa lagi yang berpikir seperti itu. Zaman udah bergeser ya, udah bergeser ya. Nah, jadi lupakanlah itu. Kalau berpikir bahwa nih gue mesti seragamkan orang. Dulu istilah kita zaman Orde Baru apa? Uniformisasi pikiran, penunggalan informasi, itu udah bukan zamannya lagi gitu. Jadi dari sisi itu sih aku tidak khawatir ya, tidak terlalu khawatir. Dia akan tumbang, kalau dia melawan berarti dia akan tumbang. Oh tapi barangkali Cina begitu. Nah, ada juga yang ngomong gitu ya kan, bukannya Cina begitu. Di mana media, di mana perusahaan media itu adalah ya kan, negara komunis kan, itu properti negara kan gitu. Iyalah, tapi kan ada titik-titik lain ya, nanti kita bahas itu khusus gitu. Tapi aku sih nggak khawatir, apakah kita akan lari ke arah situ gitu. Justru aku melihatnya optimistis ya, optimistis. Sekarang ini kan kita sama-sama belajar. Tadi orang udah nggak mau lagi ribut-ribut soal lu apa dulu istilahnya, lu kadrun, lu kampret, politik identitas sudah nggak ada, berkurang ya, itu nggak ada. Udah sama-sama ngerti lah bahwa politik ini bukan perang statement tapi perang programatik, dan setiap capres kan kelihatan juga paham bahwa ini perang program. Kita lihat 02 Prabowo kan debat terakhir kemarin berapa kali dia ngomong makan gratis karena dia tahu harus program, iya kan. Ganjar ngomong internet gratis, dia ngotot di situ. Anies bicara tentang pendidikan gratis. Jadi mereka juga semuanya sudah memahami bahwa ini perang program, dan publik juga tahu ini perang program gitu. Jadi lu sebagai individu kan paham betul tentang Korea Utara. Wah, kok jadi lompat ke Korea Utara? Sebentar. Ada kaitannya. Karena lu paham betul. Ya. Ada selentingan bahwa kalau sampai salah pilih, Indonesia bisa saja jadi negara seperti Korea Utara. Lu setuju gak? Enggak, Korea Utara itu bagaimana dulu? Definisikan dulu Korea Utara itu. Pemimpinnya satu, tidak ada partai politik. Nah, makanya tolong jelasin ke kita lah, lu lebih paham Gini. paham Korea Utara dibandingkan gua tuh. Gini. Tapi pertanyaannya aja ya. Paham ya. Jadi sistem politik di satu masyarakat politik ya, dia itu kan resultan dari budaya politiknya.
Jadi misalnya gini lah, Indonesia demokratis, tapi demokrasi yang dipahami dan dipraktikkan oleh Indonesia kan juga tidak sama dengan demokrasi yang dipahami dan dipraktikkan di Amerika Serikat misalnya. Kita negara kesatuan, mereka negara federal, ya, sehingga akhirnya mereka bisa tuh ada perbedaan antara suara mayoritas dengan suara yang dimiliki oleh negara bagian, karena aktor utamanya adalah negara bagian. Electoral College itu beda sama kita yang setiap orang dihitung satu-satu gitu, ya. Nah, di Korea Utara juga begitu, satu partai di Korea Utara, satu partai di Cina, satu partai di Vietnam, satu partai di Kuba, ya kan? Nah, tapi kan pasti ada juga beda-bedanya. Contoh, sama-sama dikuasai oleh partai komunis di Cina dan di Vietnam. Tapi apakah mereka berdua get along, bersahabat? Enggak juga. Apakah sama-sama dipimpin oleh satu partai di Korea Utara dan di Cina, mereka anatominya betul-betul sama? Enggak juga, beda juga. Jadi makanya tadi aku minta didefinisikan dulu Korea Utara ini seperti apa gitu, itu ya kan? Makanya itu kan perbincangan di warung kopi tuh. Nah, artinya kita maksud gue gini, perbincangan di warung kopi itu kan tidak akan sengejelimet penjelasan lu yang barusan. apa itu Korea Utara. Enggak. Tapi intinya enggak akan sama lah. Budayanya sudah berbeda, sejarahnya berbeda, terus tiba-tiba membuat kita jadi satu partai saja, gimana bayangkan itu? Nggak bisa, nggak mungkin. Tadi aku udah bilang, kalau ada yang punya mimpi jadi fasis di Indonesia ini, nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Siapa? Pendukung capres tertentu juga nggak mau. Ya, yang dicurigai paling mungkin jadi despot juga nggak mau dia. Ya, coba sekarang yang masuk ke setiap partai ini kan, ke setiap pasangan ini. Konten aktivis kita banyak di 01, banyak di 02, lihat tuh. Ada Budiman Sujatmiko, itu kan siapa? Ada Andi Arief, kawan dua semua itu. Ini orang-orang yang melawan despot di masa lalu. Masa mereka mau kembali ke despot kalau curiga Prabowo bisa jadi despot kan gitu? Iya kan? Atau misalnya di PDIP, kan kita juga aktivis 98. Jadi saya kira sih nggak akan kembali ke situ kita. Tracknya nggak akan ke situ. Oke. Ini balik lagi ke bidang lo, media sosial. Ini podcast itu ada waktu itu almarhum Ketua Dewan Pers Prof. Azumadi Azra kalau nggak salah sempat juga mengusulkan YouTube itu masuk sebagai dilindungi sebagai produk pers. Nah, menurut lo sebagai Ketua JMC ya? Iya. Ini podcast ini apakah sudah termasuk media siber yang harusnya dilindungi oleh undang-undang pers atau gimana? Ya. Jadi kalau dia akun media sosial yang dikelola oleh perusahaan pers profesional, maka dia bagian dari produk pers. Itu maksudnya. Oke. Jadi itu pertanyaan yang sekarang terjadi kan, misalnya YouTube lu. Ya, apakah dia bagian dari perusahaan pers profesional yang ternyata di Dewan Pers itu tidak? Kalau tidak, ya dia bukan masuk dalam wilayah yang diproteksi oleh Undang-Undang Pers. Gitu aja, penjelasan sederhana. Tapi menurut lo ke depan itu gimana? Apakah definisi itu bisa berubah sehingga podcast atau YouTube itu bisa menjadi pers dan media itu kan dua hal yang berbeda sebetulnya. Lu ini media, tapi apakah lu pers? Belum tentu. Karena ada aturan-aturan pers. Ya, kita baca Undang-Undang 499 tuh, di situ ada definisi tentang pekerjaan pers, ya, mencari, mengumpulkan segala macam. Makanya cover multi-site itu jadi kewajiban bagi produk pers. Tapi kalau lu bukan bagian produk pers, boleh nggak gua tidak cover both side? Ya boleh, ya kan? Terus gua jadinya apa? Ya lu jadinya informasi. Ya kan, bukan produk pers. Nah, mungkin di publik ini yang masih sulit untuk dipahami, gitu. Jadi fine-fine aja sebetulnya. Ada yang mau mengabdikan dirinya sebagai podcaster, ya, profesional, gue nggak tahu juga bahasanya apa. Silakan. Ada yang mau, oke lah, gue kelola yang mengikuti cara main jurnalistik pers. Menurut lo, apakah YouTuber podcaster ini harus mengikuti perkembangan pers, artinya memang berusaha untuk menjadi pers, atau pers yang akhirnya berusaha atau mengikuti menjadi YouTuber atau podcaster? Karena beberapa media pers saat ini sudah mempunyai channel YouTube sendiri dan besar juga. Iya.
mungkin istilahnya bukan siapa harus ngikut siapa ya. Ini akan tumbuh bersamaan. Nggak bisa. Ini kan sama aja kayak dulu misalnya sebelum kita punya platform digital, kawan-kawan yang bekerja jadi wartawan kan mereka juga bisa saja memproduksi informasi yang tidak diproduksi oleh perusahaannya kan, bisa saja. Jadi sebetulnya cuma soal platform. Jadi nggak perlu ada istilah siapa ikut siapa. Jadi gini, bahkan kalau lo jadi podcaster dan tidak mengakui Undang-Undang 40 sekalipun, lo kan tetap harus mengakui undang-undang yang lain, ya kan? Aturan yang lain. Memang kalau misalnya enggak, gue nggak mau jadi bagian dari pers, gue mau bikin podcast sendiri, ya silakan. Nah, apakah dengan itu kemudian lo jadinya boleh ngomong sembarangan, boleh memfitnah orang, boleh bohong gitu? Ya lo boleh bohong, tapi ada konsekuensi hukumnya kan? Tidak pakai Undang-Undang 40, tapi pakai pasal-pasal yang lain yang ada di KUHP gitu loh, itu maksudnya. Jadi apapun pilihannya, apakah mau jadi bagian dari pers atau apakah mau jadi bagian dari yang bukan pers, itu tetap ada konsekuensi hukum dong. Kan orang boleh nanti tersinggung, iya enggak? Lah kita yang kerja di media saja, pers nih ngomong pers, kalau orang tersinggung boleh kok. Berita yang diproduksi oleh media pers itu kan ketat mestinya ya. Pun orang boleh protes. Tapi manakala orang protes, yang digunakan adalah payung 4099 gitu loh. Oke. Jadi nggak usah khawatir. Nih final. Nah, 5 tahun yang lalu, ya. lo dibacakan sebagai salah satu menterinya Pak Prabowo. Kalau Prabowo menang di 2019. Nah sekarang gimana tuh? Itu adalah masa lalu ataukah lo punya pemikiran-pemikiran baru setelah disebut gitu terus gagal? Ini gue klarifikasi dulu. Oke. Aku tidak betul-betul tahu apakah itu forum untuk memperkenalkan calon menteri seperti yang orang banyak bicarakan, atau itu hanya forum silaturahmi. Aku nggak tahu. Yang aku tahu adalah suatu kali aku dapat undangan untuk datang ke Surabaya. Kemudian kan dirimu tahu, guru politikku ini kan cuma 2 orang, Mbak Rahma dan Rizal Ramli. Dua-duanya udah nggak ada. Aku cek ke mereka berdua, silakan Mas ikut dan harus ikut, gitu. Baru belakangan aku dengar cerita dari almarhum RR tentang ya lo diproyeksikan jadi ini jadi itu segala macam, ya udah gitu aja. Jadi itu forumnya. Nah terus kan pertanyaannya, oke lah gue dari situ, dari perkenalkan gitu ya. Ya karena mereka berdua. Karena Mbak Rahma waktu itu dia di Gerindra kan. Dan aku di UBK lama dengan Mbak Rahma. RR minta aku di situ. Kita mesti bantu Pak Prabowo, pesannya begitu. Kenapa? Karena yang mau bantu Pak Jokowi udah banyak. Kita bantu Pak. Perbincangan 2019 ya? Iya lah, menjelang masa-masa itu. Ya karena mereka berdua minta aku ada di situ. Jadi aku ikut saja, ya kan? Kalau tanya maunya aku waktu itu gimana ya? Maunya aku waktu itu sama seperti sekarang. Kita jadi orang bebas saja. Bisa berteman dengan semua orang gitu ya. Gitu. Gitu ya. Jadi ntar kalau judulnya ini pernah disebut sebagai calon menterinya Prabowo. Nah itu kan yang mengatakan itu pengumuman calon menteri itu bukan Prabowo loh. Oh, nggak ada, dia nggak ada ngomong ini calon menteri saya. Nggak ada, berita saja yang bilang begitu. Enggak, dia sebut dia kenalin kan satu-satu, ini menteri-menteri saya nih. Terus waktu itu juga ada yang gue inget itu sahabat gue juga. Jadi kalau kemarin waktu itu menang tuh gue seneng tuh, ada banyak banget sahabat gue di situ. Salah satunya adalah almarhum Prof Firmansyah. Oh iya, Firmansyah datang. Jadi ada lu, ada Prof Firmansyah, ada Rizal Ramli, seneng juga gue tuh sebenarnya. Itu banyak, iya. Iya, tapi kan itu 2019, ya kan. 2019 kan hari berganti. Iya kan, pagi dan malam datang silih berganti, iya enggak? Gitu ya. Ada ini apa? Oke, terima kasih ya teman-teman, ini nggak jelas ini sahabat saya. Ini nggak akan muncul di mana-mana ini. Saya cerita sedikit ya, ini Teguh Santosa ini luar biasa jasanya buat Henry Satrio. Dulu ada kolom pertama politik saya itu judulnya pesan kunci Henry Satrio, itu adanya di medianya Bang Teguh yang sekarang sudah makin membesar kelihatannya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih.